Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami rindu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita diajak untuk bagaimana kita terlibat di dalam satu pelayanan kasih. Apa itu pelayanan kasih? Pelayanan kasih adalah pelayanan yang dilakukan untuk menolong orang berdasarkan kasih yang diterima dari Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita terlibat di dalam pelayanan kasih, maka di situ tidak ada kepura-puraan, di situ tidak ada keterpaksaan, tetapi itu akan dilakukan dengan sukarela. Makanya Paulus berbicara soal bagaimana kehidupan jemaat Makedonia ketika mereka melakukan pelayanan kasih, mereka terlibat dengan ikhlasnya tanpa mereka ada berpikir soal timbal balik dan sebagainya. Nah, inilah yang kita diajak untuk bagaimana saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan kasih. Kalau orang Kristen itu dia bisa terlibat di dalam pelayanan kasih, maka benar-benar dia akan mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Karenanya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan saat itu di Korintus, dia katakan bahwa sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Kalau orang itu dia terlibat di dalam pelayanan kasih, dia sudah memiliki kehidupan yang kaya di dalam iman, kehidupan yang kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Kalau orang kaya dalam hal itu, maka tidak ada kesulitan bagi dia untuk terlibat di dalam pelayanan kasih. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa kaya dalam hal-hal itu, di dalam iman, di dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Ini tidak berbicara orang yang pintar, ini tidak berbicara orang yang memiliki banyak harta atau orang yang memiliki banyak kemampuan-kemampuan pribadi, tidak. Tetapi ini berbicara soal bagaimana seseorang memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Seperti jemaat Makedonia, dikatakan mereka sebelum terlibat menolong orang lain, mereka terutama menjaga hidup mereka dengan Allah. Sesudah itu baru dengan orang lain. Artinya saudara dan saya belajar untuk bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah dengan baik. Karena kalau kita memiliki hubungan kita dengan Allah itu baik, maka kita akan dikatakan orang yang kaya dalam iman, orang yang kaya dalam perkataan, orang yang kaya dalam pengetahuan, dan juga dalam kesungguhan untuk menolong orang lain. Nah, oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya terlibat dalam pelayanan kasih, maka hidup kita akan bisa membawa dampak bagi orang lain. Kita akan bisa memberikan sukacita bagi orang lain, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa hari-hari ini kita diajak untuk bagaimana supaya hidup saudara dan saya, kita harus terlibat di dalam pelayanan kasih? Karena hari-hari ini kasih setiap orang itu terasa sudah terkikis habis. Ada banyak orang tidak bisa hidup di dalam kasih, baik antara orang tua, baik dengan anak, baik juga suami istri. Maka tidak heran kita melihat bahwa ada banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang hanya dilakukan oleh intern keluarga-keluarga, bahkan itu keluarga yang dekat sekali. Nah, itu terjadi karena apa? Tidak ada kehidupan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada kehidupan yang dibangun dengan Tuhan, sehingga tidak ada kehidupan yang dimana Tuhan itu akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, seolah-olah Tuhan tidak memberikan hal itu. Padahal kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka saya percaya pelayanan kasih itu akan mampu kita lakukan dalam hidup kita. Jadi pelayanan kasih ini tidak berbicara soal saudara dengan orang lain saja, tetapi bagaimana dari dalam kehidupan keluarga kita, itu juga harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu mari saudara pencinta Klavus,
Kita belajar untuk kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan, supaya kita akan terus bertumbuh dengan Tuhan, sehingga kita akan mampu melakukan pelayanan kasih di dalam kehidupan kita setiap hari bagi sesama kita, orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita, sehingga pelayanan yang kita lakukan itu tidak ada kepura-puraan. Pelayanan yang kita lakukan itu tidak ada kemunafikan, tetapi kita akan melakukan dengan penuh keikhlasan, karena Tuhan yang bergerak dalam hidup kita memampukan kita untuk melakukan pelayanan bagi sesama kita, supaya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita semakin memberkati orang lain, dan kehidupan orang lain pun akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu kami terlibat di dalam pelayanan kasih, dan kami rindu Roh Kudus akan terus mampukan kami untuk kami dapat melayani sesama kami dengan penuh baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.